Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rizka dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah. Nah, ini banget akan menjelaskan tentang suku bunga. Kalian boleh tahu nggak sih apa itu suku bunga? Maka dari itu kita simak sama-sama ya. Bye. Seperti itu, biaya atau imbalan yang dibebankan oleh pemberi pinjaman, misalnya bank, kepada peminjam, seperti nasabah atas penggunaan uang yang dipinjamkan. Suku bunga biasanya dihitung sebagai presentasi dari jumlah pinjaman atau tabungan dan dinyatakan sebagai tingkat persentase tahunan. Suku bunga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Suku bunga juga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Pemerintah juga dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Nah, kalian pernah tahu nggak sih apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga? Maka dari itu kita bahas ya kawan-kawan. Jadi, faktor-faktornya itu seperti ada kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, dan juga jangka waktu. Nah, kebutuhan dana itu seperti dana yang dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara perpohonan pinjaman meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut bisa cepat terpenuhi itu dengan meningkatkan suku bunga simpanan, akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Nah, target laba yang diinginkan itu yang disebabkan oleh target laba yang merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Kalau kualitas jaminan itu diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Nah, kebijakan pemerintahan itu seperti dalam membentuk baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, jangka waktu. Jangka waktu ini seperti rentang waktu yang membatasi sebuah kegiatan maupun tindakan. Nah, contohnya itu jika Anda meminjam uang dari bank, Anda akan dikenakan suku bunga sebagai biaya untuk menggunakan uang tersebut. Jika Anda menyimpan uang di tabungan, Anda akan mendapatkan uang sebagai imbalan dari bank.